Para pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kali ini berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghukum anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, sukar dihindari kita itu sebagai orang tua itu kadang-kadang harus menghukum anak atau anak-anak kita, Pak Iman. Walaupun itu kita lakukan dengan hati yang sedih, kita harus melakukan itu. Kadang-kadang setelah menghukum itu ada perasaan juga saya sendiri bersalah gitu. Nah sebenarnya apakah memang bisa dibenarkan gitu orang tua itu memberikan hukuman kepada anak? Iya betul Pak Gunawan, kadang-kadang kalau waktu kita menghukum anak kita rasanya nggak enak begitu. Tetapi kita bahkan ada kalanya harus, bukan saja perlu menghukum anak, tetapi harus. Kenapa? Karena kalau bisa digambarkan hukuman ini adalah semacam paksaan bagi anak supaya anak tunduk kepada aturan dan otorita. Dalam hal ini yang disebut otorita adalah orang tuanya. Tanpa adanya hukuman, wibawa orang tua tidak mungkin dapat dibangun. Anak seringkali akan menganggap sepele peraturan yang ditetapkan orang tuanya, juga didikan dari orang tuanya. Kalau peraturan itu tanpa sanksi atau hukuman, itu ibaratnya seperti polisi tanpa senjata. Nah, anak tidak akan segan melanggar peraturan yang demikian. Ya, tetapi kan bukan tujuan kita itu memaksa anak itu, Pak, untuk tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah itu. Kita kan maunya itu anak itu sadar gitu loh, Pak. Oh ya, betul Pak Gunawan. Jadi memang akhirnya tujuan akhir dari cara kita mendidik anak adalah supaya anak bisa menyadari, bertanggung jawab, dan mandiri. Dia bisa mengontrol dirinya. Tetapi pada awalnya kita kadang-kadang perlu untuk menghukum anak supaya anak itu tunduk. Karena bagaimanapun pada dasarnya anak itu tidak demikian saja mau tunduk. Karena kadang-kadang tunduk itu kan atau menaati orang tua itu kan tidak merupakan natur dari anak. Nah kalau begitu, apakah kita memang perlu membangun kewibawaan kita itu sebagai orang tua atau otorita kita itu dengan melakukan hukuman sesering mungkin gitu Pak, supaya anak itu jadi takut kepada kita? Nah, untuk mengenai wibawa ini logikanya memang tidak sesederhana itu. Karena wibawa orang tua sebetulnya tidak bisa dibangun hanya dengan hukuman saja. Jadi orang tua menghukum anak tidak dengan sendirinya bahwa orang tua itu menjadi berwibawa. Untuk masalah wibawa ini ada beberapa hal yang perlu yang dilakukan supaya orang tua dapat menjaga wibawanya, yaitu kalau misalnya orang tua itu dapat memberikan teladan yang baik, kemudian hidupnya tertib, tindakannya konsekuen dengan apa yang diucapkannya, selain itu dapat menghargai anak, serta bisa menghukum anak sepadan dengan perbuatannya di mana perlu. Nah, baru dengan demikian orang tua itu bisa membangun wibawanya. Kalau semata-mata dengan hukuman, justru kemungkinan akan ada pemberontakan dari anak, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Kalau begitu, Pak Eman ya, apakah kita itu ada semacam pedoman gitu ya Pak Eman ya, caranya itu loh, kita menghukum itu supaya anak itu bisa mengerti peraturan yang ada di dalam rumah kita itu, ada enggak Pak? Ya, mungkin bisa diuraikan dalam beberapa langkah atau beberapa prinsip begitu ya. Yang pertama,
sebagai orang tua kita perlu tentukan dulu aturan yang ingin kita tegakkan. Nah, perlu kita yakinkan diri sendiri bahwa peraturan ini hendaknya sudah mampu dipahami oleh anak. Dan kita yakin bahwa ia sanggup menjalankannya. Masalahnya kan kadang-kadang waktu kita menerapkan suatu peraturan, anak masih terlalu muda sehingga anak tidak bisa menjalankannya dengan baik. Jadi kita harus meyakinkan diri dulu bahwa peraturan ini bisa dilakukan oleh anak. Hendaknya juga peraturan ini jangan terlalu rumit atau terlalu banyak. Cukup sederhana saja dan untuk itu ada konsekuensi yang menyenangkan. Kita perlu siapkan konsekuensinya yang menyenangkan ketika anak menaati peraturan ini. Nah, itu mengenai peraturan yang kita mau beritahukan kepada anak atau anak-anak kita ya, di dalam rumah Pak Eman. Ini kan seringkali mereka itu tidak memahami bahwa itu adalah suatu peraturan yang harus mereka taati gitu. Apa perlunya peraturan itu kan mereka itu kita juga menerangkan kepada mereka itu juga seringkali menemui kesulitan gitu loh Pak. Nah itu bagaimana mengomunikasikan pikiran kita. Ini peraturan yang harus kamu taati itu bagaimana caranya? Pertama, kita biasanya memulai dengan membiasakannya. Jadi misalnya, kan kita punya jadwal. Kapan anak itu bangun tidur, kapan makan, mandi, dan seterusnya. Nah, ketika anak sudah mulai bisa menaati jadwal ini, mulai terbiasa dengan jadwal ini. Tapi kadang-kadang kan anak-anak juga ingin melanggar peraturan-peraturan ini. Nah, pada saat itu ketika terjadi pelanggaran kita beritahukan peraturannya. Misalnya peraturannya adalah tidak boleh tidur terlalu malam atau tidak boleh nonton televisi sampai jauh malam, begitu. Nah, ketika peraturan itu diterapkan pertama kali, kita beritahukan pada jam berapa dia sudah harus siap-siap untuk tidur. Nah, tentu perlu beberapa kali latihan dan pemberitahuan. Dan ketika beberapa kali pemberitahuan, kita beritahukan juga sanksinya setelah itu. Nah, itu sulitnya Pak Iman ya. Kan untuk tahap-tahap awal itu kan kita semacam ya bisa memaklumi dia, memaafkan dia kalau dia lagi salah gitu. Nah, suatu saat kita menghukum dia kalau dia melakukan kesalahan itu. Nah, itu dia kan juga bingung gitu anak itu. Dulu tidak apa-apa ya, sekarang jadi dihukum gitu. Oh, iya. Kita tidak boleh memperlihatkan keraguan-keraguan kita pada saat kita menghukum anak. Jadi ketika kita sudah menetapkan peraturannya dan juga menetapkan hukumannya, apa hukuman yang kita ingin terapkan kepada anak itu, maka kita harus segera melakukannya dengan pasti. Ketika ada satu kepastian di dalam kita menjalankan hukuman, mungkin anak akan kaget ya, terkejut gitu untuk pertama kalinya. Tetapi setelah itu dia akan mengerti bahwa kalau saya melanggar, orang tua pasti menerapkan sanksinya. Jadi dia juga tidak berani sembarangan melanggar peraturan yang kita tetapkan. Itu berarti suatu konsekuensi logis yang harus diajarkan kepada anak gitu Pak? Iya betul Pak Gunawan. Nah, bagaimana itu caranya anak untuk dapat menghindari diri dari hukuman itu? Itu juga perlu kita beritahukan. Kalau bagaimana caranya dia bisa menghindarkan diri dari itu adalah oke, sekarang kita berikan jam waker misalnya. Pada jam sekian akan berbunyi alarmnya ya. Nah, setelah berbunyi dia harus mulai apa begitu. Kita beritahukan begitu. Nah, kalau dia misalnya dia sudah siap dengan mau tidur misalnya. Nah, waktu dia mau tidur, kita berikan cerita-cerita. Biasanya anak suka dengan cerita-cerita. Tetapi kalau dia melanggar, dia bukan saja tidak
mendengar cerita, tetapi mungkin ada sanksi yang khusus, misalnya begitu. Iya. Apakah ada cara yang lain, Pak? Jadi tadi sudah diberitahukan mengenai peraturan, nah, kemudian ada konsekuensinya. Apa ada cara yang lain? Ya, ada berbagai cara untuk memberikan sanksi ya. Ini maksudnya di dalam konteks menghukum anak ini ya Pak ya. Jadi di dalam menghukum anak ini ada beberapa macam sanksi yang kita bisa terapkan tentu saja. Jadi ada sanksi misalnya meminta anak untuk berdiri di suatu tempat selama sejangka waktu. Saya kira tidak perlu terlalu lama misalnya menyuruh anak berdiri. Cukup asal dia tahu bahwa dia tidak suka dengan konsekuensi seperti itu. Ada kalanya kita bisa meminta atau meminta anak untuk tidak bermain. Jadi mengurangi jam main dari anak itu. Ada kalanya kita bisa meminta anak misalnya kalau dalam hal makan misalnya. Dia susah sekali makan dan tidak mau makan misalnya. Ada kalanya kita boleh jadi tidak memberikan dia makan, itu sebagai konsekuensinya. Apakah itu tidak malah merusak tubuhnya gitu Pak? Kalau tidak dikasih makan gitu misalnya. Ya, tentang merusak tubuhnya itu saya kira kalau misalnya hanya satu kali itu dia tidak diberi makan, itu tidak akan berdampak buruk kepada dia. Efek positifnya adalah lalu dia berhati-hati untuk tidak melanggar. Nah, untuk hal seperti ini, misalnya sanksi-sanksi, macam-macam sanksi ini dapat dibahas lebih mendetail di waktu yang akan datang. Iya. Nah, Pak Iman, tetapi itu yang walaupun kita itu sudah hukum, kita sudah peringatkan, hukum lagi dan seterusnya, tapi tetap melakukan kesalahan yang sama atau pelanggaran yang sama, itu gimana ya Pak ya? Itu ada kemungkinan ada beberapa sebab. Sebab yang biasanya terjadi adalah kemungkinan hukuman yang kita terapkan itu kurang keras. Kadang-kadang misalnya ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya itu suka melempar barang atau sengaja kalau mau kencing, sengaja dia naik ke kursi. Dia tahu mamanya marah, mamanya menghukum. Nah, ketika dikonfirmasi hal ini, diperjelas masalahnya, ternyata ibu ini waktu menghukum anak itu juga tidak tega dan cenderung untuk ikut tertawa gitu kalau misalnya anaknya melucu. Dengan demikian orang tua jadinya kehilangan wibawa di mata anak. Dan karena anak merasa bahwa ibunya itu hanya tidak serius, bahkan cenderung bermain, anak akan melakukan ini terus. Karena anak juga merasa ini tingkah laku yang lucu. Nah, ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa ada kalanya hukuman itu tidak mempan atau anak melanggar terus karena ada kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi misalnya anak yang butuh sekali dengan perhatian orang tua, lalu dia berusaha menarik perhatian dari pelanggarannya. Karena kalau misalnya dia berusaha berbuat yang baik, bermain yang biasa-biasa aja, orang tua sering tidak memperhatikan. Justru dengan dia berbuat nakal dalam tanda kutip itu, dia mendapat perhatian. Sekalipun perhatian ini dalam bentuk yang negatif dari sudut orang tua. Dan dia merasa, ya saya toh bisa menerima konsekuensi hukuman ini. Saya bisa tanggung. Tapi yang penting kan saya dapat perhatian orang tua. Nah, ini kekasan anak-anak yang hidup di dalam keluarga yang bermasalah. Iya. Ada kalanya anak itu merasa kesalahan yang dia perbuat itu sudah menjadi kebiasaan rutinnya memang gitu Pak.
Iya. Jadi dia malah merasa tidak enak kalau dia tidak melakukan itu gitu. Padahal itu sesuatu yang melanggar. Iya. Nah, di dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan dari perilaku dia itu hasil positif apa yang diperoleh oleh anak itu. Jadi seringkali sesuatu yang menjadi kebiasaan itu dilakukan terus karena dia memperoleh hasilnya. Hasilnya misalnya kepuasan. Umpama ada anak yang suka memukul adiknya atau mengganggu adiknya waktu adiknya lagi bermain. Adiknya berteriak-teriak. Lalu misalnya dia dihukum oleh ibunya gitu. Nggak boleh main dan sebagainya. Nah, semakin dia nggak boleh main, semakin dia berusaha untuk mengganggu adiknya lagi. Karena itu memberikan dia kesenangan. Dia bisa melihat orang lain juga ikut menderita. Ya, atau mungkin dia merasa tidak punya pilihan lain gitu, Pak. Oh ya, itu juga bisa terjadi, Pak Gunawan. Jadi tidak ada pilihan lain dan orang tua harus menciptakan pilihan ini. Kalau misalnya dia memukul adik dan dia tidak boleh memukul, apa yang dia boleh lakukan? Kadang-kadang misalnya adiknya yang usil gitu. Lalu dia marah. Di dalam kemarahan ini kita ajarkan anak ini misalnya untuk melampiaskan atau mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk kata-kata. Atau boleh juga dalam bentuk gambar-gambar. Nah, ini salah satu yang kita boleh ajarkan, karena kalau misalnya anak itu mengungkapkan kemarahan dalam bentuk kata-kata, biasanya ini lebih mudah untuk dikontrol. Pak Iman, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu melakukan suatu kesalahan, saya rasa, dengan menghukum anak yang anak itu sendiri tidak bisa menguasai dirinya bahwa dia itu melakukan suatu pelanggaran. Contohnya gini, Pak Iman, ada anak itu yang sudah diberitahu kalau malam pipis dulu gitu supaya tidak ngompol. Dia sudah pipis malam itu, tetapi tetap ngompol malamnya. Nah, besoknya itu dia mendapat hukuman dari orang tuanya gitu loh. Nah, apakah hukuman itu tepat gitu? Padahal anak ini kan tidak bisa mengontrol dirinya pada saat malam, dia mungkin mimpi apa-apa lalu terkencing di tempat tidurnya. Ini bagaimana, Pak? Ini pertanyaan yang baik, Pak Gunawan. Jadi kalau di dalam keadaan anak itu tidak sengaja, itu kita tidak perlu menghukum anak. Peraturan dan hukuman itu hanya perlu kalau misalnya anak itu melakukan pelanggaran secara sengaja. Kita sudah tahu bahwa dia bisa bertanggung jawab, dia cukup matang, dan dia tahu aturannya, dan dia sebetulnya bisa melakukan untuk taat pada aturan, tetapi dia sengaja melanggar. Maka kita harus berikan sanksi. Dalam contoh Pak Gunawan tadi tentang mengompol, saya kira kurang tepat kalau misalnya dihukum berat, karena kadang-kadang mengompol itu terjadi bukan cuma karena terlalu banyak minum dan sebagainya, tetapi kalau terjadi terus-menerus ada kemungkinan ini karena berakar dari kecemasan yang lebih dalam. Nah, untuk hal-hal begini yang perlu kita perhatikan lebih dulu adalah pemenuhan kebutuhan akan rasa amannya. Kalau misalnya rasa aman ini sudah terpenuhi kebutuhannya, maka selanjutnya adalah melatih dia. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah anak ini diminta untuk mengangkat ini spraynya dan kemudian membantu orang tua untuk menjemurnya. Mungkin anak seusia itu belum cukup kuat untuk mengangkat sampai ke jemuran. Jadi kita juga membantu dia. Tapi setidaknya dia ada sesuatu yang dia perlu lakukan sebagai konsekuensinya. Ya, ada kalanya juga ini di dalam mengajar anak untuk persiapan sekolah dan sebagainya, gitu. Maksudnya orang tua ini bantu. Tetapi anak ini karena ya selalu gagal di situ. Misalnya mengucapkan huruf R, itu kan sulit buat anak. Dia selalu L terus. Nah, ini orang tuanya marah dan menghukum anak itu. Itu bagaimana, Pak? Ya. Dalam kaitan ini juga, karena anak ini kan belajar dan bukan sengaja, dia belum bisa.
dia hanya perlu untuk dilatih. Dan ada masanya dia bisa nanti. Di dalam ketidaksengajaan dan proses belajar, maka pemberian hadiah, pujian, tepukan tangan atau tepukan di bahu, senyuman, itu lebih efektif daripada diberikan hukuman. Justru dengan hukuman anak jadi takut untuk belajar. Bahkan dikhawatirkan ya makin bermasalah begitu. Terhambat belajarnya. Ya, kadang-kadang kita itu sebagai orang tua menghukum, marah kepada anak itu karena kita sendiri jengkel gitu, Pak. Mungkin kalau tidak jengkel ya kita tidak sampai menghukum dia gitu. Ya, ini baik sekali Pak Gunawan, sebuah masukan bagi kita sebagai orang tua untuk juga belajar bagaimana mengontrol diri. Kita berusaha sadar akan diri kita ketika kita menghukum. Hukuman yang kita berikan hendaknya didasarkan kepada kasih, dan juga kita bertujuan di dalam menghukum itu adalah mengoreksi anak. Jadi memperbaiki perilakunya, bukan dengan tujuan supaya memuaskan atau melampiaskan hawa nafsu kita. Iya, Pak Eman, kalau kita menghukum anak itu dengan sangat gitu, apakah itu akan menimbulkan suatu trauma terhadap anak itu, atau bahkan kitanya sendiri yang trauma, atau bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau hukuman itu kita bisa batasi dengan sepatutnya saja kepada anak, maka hukuman ini tidak akan memberikan dampak trauma kepada anak, bahkan justru mempunyai efek yang positif bagi anak, sehingga anak bisa juga mempunyai rasa aman, juga bisa lebih berdisiplin diri. Hukuman hanya dapat menimbulkan trauma pada situasi tertentu. Misalnya saja seperti Pak Gunawan katakan tadi, diberikan secara berlebihan dan disertai dengan, nah ini penting, trauma itu biasanya terjadi kalau orang tua melakukan tindakan dan perkataan yang menghina dan merendahkan anak. Juga pelampiasan hawa nafsu orang tua begitu ya, ngamuk sejadi-jadinya dengan memukul anak dan sebagainya, ini akan menimbulkan trauma. Tetapi kalau orang tua menerapkan secara fair hukuman dengan pertimbangan akal sehat dan dengan kasih, nah ini hukuman ini akan berefek positif bagi anak. Kalau anak itu sampai besar, katakan sampai mahasiswa gitu Pak ya, masih mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya atau ayahnya terhadap dia dan memberikan hukuman, apa itu sudah dianggap sebuah trauma gitu Pak? Kalau misalnya trauma itu berarti dia sensitif begitu terhadap hal-hal tertentu yang mengasosiasikan atau mengingatkan dia pada peristiwa hukuman itu. Misalnya dia takut dengan air. Kenapa dia takut dengan air? Pada waktu dia mandi lalu dia bermain-main dengan air, di situ dia dihukum dengan sangat keras oleh ayahnya misalnya, sehingga setiap kali melihat air dia ketakutan. Nah ini disebut trauma. Kalau sekedar mengingat, enggak itu Pak. Karena ada itu anak yang sampai mahasiswa pun masih ingat bagaimana dulu dia dimasukkan di dalam gudang dan sebagainya, itu masih diingat itu. Kalau sekedar mengingat tidak, kecuali kalau dimasukkan gudang dia takut dengan tempat gelap yang sempit dan sebagainya, itu yang trauma. Tetapi kalau ada kepahitan di dalamnya, nah ini juga perlu diselesaikan. Kadang-kadang orang tua boleh mengajak anak yang demikian untuk lebih akrab, berbincang-bincang di mana. Kemudian kalau perlu orang tua memeluk anaknya, mohon maaf. Kadang-kadang orang tua mempunyai kelemahan begitu. Iya. Tetapi apakah ada juga orang tua itu yang merasa trauma sebenarnya karena dia terlalu keras menghukum anaknya yang pertama sehingga dia tidak melakukan hukuman yang sama terhadap anak yang kedua gitu Pak? Iya, bisa terjadi orang tua kadang-kadang menyesal juga ya untuk melakukan itu. Saya mengetahui ada orang tua yang setelah tahu bahwa dirinya itu menghukum anaknya terlalu banyak dan terlalu keras,
dan anaknya sakit hati, ketika anaknya berkuliah di luar kota, dia berusaha untuk setiap kali menulis surat kepada anaknya, dan diantaranya disisipkan kata-kata saya mengasihimu dan saya menyesal dulu pernah menghukum kamu terlalu keras. Itu biasanya tanggapan si anak bagaimana, Pak? Kalau kita sebagai orang tua itu meminta maaf, apakah dia bisa begitu saja melupakan sakit hatinya itu atau butuh waktu yang lama? Paling tidak anak ini akan lebih cepat untuk pulih dan akan lebih lembut hatinya. Pemberontakan lalu pembalasan itu akan sangat berkurang. Biasanya masalah terjadi adalah kalau orang tua tidak mau tahu dan orang tua tidak pernah mengucapkan kata maaf begitu. Iya, nah Pak Herman, untuk masalah menghukum anak ini yang tentunya tidak mudah juga buat orang tua, apakah ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pedoman untuk kita sebagai orang tua khususnya? Sebuah ayat yang indah akan saya bacakan dari Ibrani pasal 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini adalah sebuah contoh ganjaran atau juga didikan yang dilakukan oleh Allah kepada anak-anaknya, yang dianalogikan dengan orang tua kita atau kita sendiri sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita? Iya, jadi itu bertujuan yang positif gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi tujuannya untuk sesuatu yang membangun anak itu, bukan untuk merusakkan atau menghancurkan anak itu. Betul Pak Gunawan. Ya, terima kasih banyak Pak Herman untuk perbincangan pada kesempatan ini. Terima kasih kembali. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan pula banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Herman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghukum anak. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.